teman-teman semuanya. Jadi sekarang aku udah sama pemilik Dimsum Makmur 88. Mbak siapa? Saya Ninit. Sebelum itu kita boleh perkenalan dulu aja. Halo, saya Ninit. Saya pemilik Yami Makmur 88 dan Dimsum Nyonya Jumbo. Umur saya saat ini 36 tahun. Saya tinggal di Berbah, Sleman. Selanjutnya, kalau boleh tahu, apa alasan Mbak Ninit untuk memilih berjualan Yami Makmur dan Dimsum? Alasan jualan tuh sebenarnya nggak ada yang spesifik gimana-gimana, karena dimulai dari hobi ya. Dulu aku pernah awalnya sebenarnya pernah kerja ikut orang, lalu kok kebetulan kalau dapat kerjaan itu selalu di luar pulau, jadi kok kayaknya capek gitu. Akhirnya memutuskan untuk kita membuka usaha aja stay di Jogja. Kalau awalnya itu awal banget mulai itu sebenarnya malah nggak kepikiran untuk jualan makanan internasional. Ini warung itu dimulai kita jualannya waktu itu kedai susu, lalu berjalan waktu kita pasang surut, akhirnya memutuskan untuk kita coba jualan Yami. Terus alasannya itu karena di sini nggak ada aja yang jualan Yami gitu. Jadi semua orang di sini jualannya mie ayam, kiblatnya ke mie ayam Wonogiri. Kita mau jualan yang nggak terlalu keluar jalur, tapi juga masih ikut arus aja. Jadi mengikuti selera orang sini, tapi nggak yang ikut bener-bener arus gitu. Kalau dimsumnya karena awalnya hobi aja. Mulainya justru dari dimsum dulu, baru kemudian Yami. Ya. Untuk memulai usaha Yami Makmur dan Dimsum ini sudah mulai dirintis sejak kapan? Kalau dimsumnya itu sebenarnya sudah dimulai dari 2018. Itu mulai dari kita buka PO dulu. Buka PO, lalu saya daftarkan usahanya ke Disperindak Sleman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Waktu itu tahun 2020 kita dapat tawaran untuk pertama kali buka stand, ada acara olahraga Proliga di UNY. Nah itu memulai itu kita ada perkembangan lah jualannya. Jadi dimulai dari buka PO, lalu kita buka stand, lalu buka stand di Proliga, lalu buka stand di beberapa tempat sempat. Tapi terus akhirnya kita berjalan sampai sekarang. Kita memulai dari justru waktu pandemi ya, jadi waktu lagi sulit-sulitnya gitu. Tapi ya puji Tuhan bertahan sampai sekarang. Kalau untuk Yaminya sendiri kita baru mulai itu tahun 2023. Jadi masih iya. Iya. Itu yang udah disebutin tadi kan malah yang buka duluan tuh dimsumnya. Iya. Terus baru memulai usaha Yaminya. Nah, ada rencana buat buka cabang lagi atau enggak buat yang Yaminya sendiri? Kalau dimsumnya juga apakah ada rencana buka yang khusus dimsum lagi? Saya cerita dulu kalau tentang buka cabang ini ya. Jadi dulu kami ini punya awal buka itu tahun 2020 kita buka di belakang, waktu itu di daerah Jalan Solo ada Hotel Aston di sana. Lalu pandemi ada banyak pembatasan itu loh. Jadi kita benar-benar aksesnya nggak bisa. Lalu buka lagi satu di Timoho, jadi kita waktu itu buka 2 tempat. Lalu ada tawaran di Seturan dan juga ditawari sama PSS Sleman, sempat ditawari juga. Jadi kita sempat dalam satu waktu itu pernah buka 3 tempat. Di Seturan, di Timoho, karena setelah di Timoho buka kita tutup di yang di Jalan Solo. Lalu buka lagi di PSS. Ternyata keputusan untuk buat kami sendiri, ternyata keputusan untuk langsung membuka banyak tempat itu bukan keputusan yang tepat waktu itu. Akhirnya kita fokus di satu tempat di Seturan, bertahan sampai sekarang. Kita udah 4 tahun buka di Seturan, khusus untuk dimsum ya. Kalau rencana buka lagi apakah ada? Tentu ada, tapi untuk saat ini sepertinya kita akan fokus lebih ke di Seturan dulu, dan juga mau fokus untuk penjualan reseller.
gitu. Online ya? Iya online, terus juga kita mau stok ke mana beberapa kafe. Jadi kita kerasa lebih enak gitu daripada kita buka cabang dan kerepotan lah gitu kan. Kalau untuk Yaminya tentu ada, kemarin sempat kepikiran juga nyari-nyari tempat, tapi sewa tempat di Jogja ini kan luar biasa. Sangat melambung tinggi. Iya betul, jadi benar-benar harus perhitungannya harus sangat matang gitu ya. Kalau keinginan tentu ada lah, tapi kita pelan-pelan aja, jangan gerusa-gerusu gitu aja. Kalau boleh tahu untuk omset yang didapatkan dari usaha yang dirintis? Kalau omsetnya per hari untuk dimsumnya sendiri untuk saat ini sekitaran 1 juta. Lalu untuk Yaminya karena masih baru itu sekitaran 700.000. Ya naik turun sehari sekitaran 1,5 sampai 2 juta lah kalau 2 juta. Selanjutnya untuk menu yang ada tuh yang bestsellernya dari dimsum sendiri kan nggak cuma dimsum ayam aja ya Mbak, ada yang lain-lain juga. Itu tuh yang bestseller apa, sama yang di Yami sendiri tuh yang bestseller? Kalau untuk dimsumnya sampai sekarang yang bestseller memang yang original. Jadi yang nggak ada yang ayam. Jadi nggak ada yang tambahan macam-macam karena selain dari segi harganya paling murah, kemudian rasanya juga paling mudah diterima. Ada yang nggak suka pedas, jadi cabai itu paling nggak laris lah kalau cabai. Jadi yang paling, kalau dimsum yang paling laris itu yang original karena harga dan juga paling mudah diterima. Kalau yang Yami paling larisnya ini Yami pangsit. Iya, iya yang Yami pangsit basah. Dan untuk selanjutnya pasti dalam usaha itu ada naik turunnya ya Kak. Kalau boleh tahu apa sih kendala atau kesulitan yang mungkin dialami sama Mbaknya selama merintis usaha yang sendiri? Kalau yang kita ngalami banyak banget kendala itu waktu di awal-awal ya, pastilah kita namanya juga baru, step awal itu pasti paling susah. Jadi yang kita rasain tuh mulai dari yang basic banget, nyari pegawai aja. Nyari pegawai itu kita waktu itu random lewat OLX sama Facebook. Ternyata nyari pegawai dengan orang random yang nggak dikenal itu susah gitu. Maksudnya cocok-cocokan ya, cocok-cocokan. Kadang kita nggak tahu orangnya kayak gimana dan sebagainya, nyocokin ritme kerjanya dia juga susah gitu. Mempertahankan pegawai pun juga ternyata sulit gitu loh. Apalagi dengan UMR Jogja yang rendah gitu kan, kita nego-negonya dengan pegawai juga ya agak-agak susah lah kayak gitu. Lalu yang kedua, kita ini kan masih UMKM ya, jadi memang jujur aja penyakitnya UMKM itu yang pertama tentang konsistensi. Kita masih, apalagi yang di Seturan itu kan yang dimsum itu kita belum punya tempat bangunan, jadi kita masih bongkar pasang tenda. Jadi kalau cuacanya hujan juga kita harus paham pegawai nggak mungkin jualan waktu hujan-hujan, mereka juga persiapannya juga susah. Cuaca ternyata ya UMKM banget lah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus memahami mereka bahwa mereka ada keperluan mendadak, apalagi kalau pegawainya cuma satu di Seturan kan. Jadi kalau satu orang nggak bisa masuk berarti tutup gitu. Nah itu kendala-kendala yang dialami sih. Kalau untuk UMKM memang konsistensi selalu buka, lalu ketersediaan barangnya, karena pegawai untuk produksi juga saudara, jadi apa namanya menyesuaikan waktu produksi, menyesuaikan jumlah stok, kemudian ya konsistensi itu tadi sih kalau saya, kalau ini usahanya. Untuk tips and trik mempertahankan usaha ini Kak, di tengah beberapa kendala yang butuh menyesuaikan waktu dengan kalau yang kami rasakan selama ini sih kita banyak ngalah ya. Kita banyak ngalahnya tuh dalam artian gini, kita menganggap bahwa pelanggan, pegawai itu adalah partner. Jadi saya selalu menekankan kepada pegawai saya itu bahwa kita ini partner, bukan hanya kamu yang butuh saya, tapi saya juga butuh kamu. Artinya kalau misalnya kamu nggak ada pun juga usaha ini nggak akan jalan gitu. Lalu mendengarkan pelanggan. Jadi pelanggan
kasih masukan apa, selama kita bisa akomodir itu nggak masalah gitu. Lalu juga misalnya ada beberapa hal yang saya bilang tadi mengalah itu, misalnya nih kita ada kesalahan pembuatan pesanan, otomatis kita nggak apa-apa lah ngalah. Kayak misalnya gimana ya, gini, misalnya ada orang yang pesan di Shopee, ternyata kita waktu itu salah ngasih orderan, lalu dia ngasih rating buruk. Nah, kita catat tuh namanya yang kita salah orderan itu siapa. Besok lagi kalau dia pesan lagi, kita kasih bonus, atau kalau nggak kita ganti produk yang kemarin salah gitu. Jadi gimana caranya mempertahankan orang membeli produk kita itu yang sulit daripada mencari orang yang baru. Masalahnya sendiri, kakaknya lewat apa misalkan lewat platform Kalau sejauh ini tuh masih dari mulut ke mulut aja. Kalau jualan ya, maksudnya kalau pemasarannya saya ya, karena nggak terlalu banyak main Instagram, nggak terlalu banyak main AdSense juga, kita juga nggak promo ke Foodgram atau apanya gitu. Cuma kemarin kebetulan ada yang bikin review ya, video review itu ya, kita bersyukur banget sih. Kita nggak ngebayar, tiba-tiba beliau datang bikin review bagus dan ternyata responnya juga bagus kayak gitu. Kalau selama ini masih mulut ke mulut, karena jujur aja sih, ini mungkin sedikit curhat bisa, atau mungkin sharing lah ya, sharing. Jadi waktu itu memang kepikiran untuk nyewa foodgram untuk promosi biar langsung boom gitu. Tapi belajar dari pengalaman orang-orang selama ini yang baru pertama kali buka usaha lalu langsung foodgram dan langsung boom, saat mereka nggak siap, justru itu malah jadi buah si malakama. Jadi misalnya aku jualan, aku langsung bayar foodgram untuk mulas, tiba-tiba banyak banget orang yang datang, ternyata rasa masakan pun jadi nggak konsisten, lari ke Google reviewnya langsung bintang 1, bintang 2, itu malah jadi menurunkan rating ya. Jadi lebih baik kalau kami sih pelan-pelan aja lah, pelan-pelan, yang penting konsisten dulu. Karyawan di sini juga siap, kalau ada orang yang datang juga tiba-tiba ada banyak pesanan juga siap. Jadi jangan langsung kemakan mau langsung populer tapi kemudian nanti justru malah mematikan usahanya sendiri. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Mbak. Harapan buat Yami Makmur 88 dan juga dimsumnya sendiri itu apa sih buat kedepannya? Kalau harapan, tentu kalau harapannya ini bertambah besar ya, bertambah besar, buka cabang, lalu semakin banyak orang yang jadi partner kerja kami juga. Ya itu sih normatif aja, jadi ya nggak cepet matinya. Yang dipertahankan selama ini ya semoga semakin besar, itu aja sih. Kalau teman-teman yang nonton mau order bisa lewat platform apa aja? Shopee? Shopee bisa lewat, kalau yang di Berbah itu lewat Shopee. Kalau enggak GoFood, Yami Makmur 88. Kalau yang dekat dengan Babarsari Seturan bisa dimsumnya dimsum Nyonya Jumbo, atau bisa WA saya ke nomor yang sudah ada di IG Yami Makmur 88 atau di IG Nyonya Jumbo. Segitu aja teman-teman dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Nini udah mau diwawancarai dari awal sampai akhir. Semoga lancar selalu usahanya. Amin. Semakin berkembang juga. Amin. Kita bakalan datang lagi sih, enak banget. Terima kasih. Favoritnya kita tuh dimsum ayamnya. Oh iya, terima kasih ya. Ayamnya khas banget. Iya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke guys, kita akan mereview Yami pangsit ya, di Yami Makmur. Lokasinya ada di Sleman Timur. Sleman Timur di dekat rel Alfamart Jalan Jogja Solo. Ya, oke.
Di sini kita memesan yummy pangsit dan dimsum kuman. Dimsum ayam. Ini dimsum apa? Udang. Nah, dimsum udang. Oke. Sebelum kita mereview, kita Berdoa terlebih berdoa. dahulu. Doa, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana wa ada benar. Amin. Oke. Amin. Nah, ini ada kuahnya juga, guys. Ya, nih. Kuahnya kita tuang dulu secukupnya aja. Nggak mau. Oh ya, kita rasakan dulu kuahnya, guys. Sedap. Kita icipin dulu kuahnya. Gue juga mau nyicipin. Oke. Kuahnya di sini gurih dan tapi nggak keasinan. Ini cukup enak. Rating kuah. 8/10. Ya, 8/10 untuk kuahnya, guys. Ya, langsung saja kita tuang di sini. Oke, cukup. Di sini kita dapat pangsit 2 Oke ya guys ya. sama pangsit keringnya. Terus ada ayam-ayamnya, Ayam suwir. enggak suwir. Oh iya. Dan yaminya tentunya, minyak kecil-kecil ya kalau yam ini. Dan ada pokcoy, oke. Kita aduk-aduk dikit, guys. Tetap bisa pakai. Oke. Suapan pertama yaminya dulu. Oke. Yaminya di sini cukup kenyal, enak. Porsinya juga harga 14.000 ini udah oke banget. Ya, banyak banget porsinya di sini. Tuh. Rating mie-nya. Rating mie-nya kalau dari saya 8,5/10. Dari kamu. Saya 8. 8 lagi. Kita coba ininya, guys, pokcoynya. Ya, pokcoynya di sini segar. Untuk pelengkap yaminya ini enak sekali, guys. Jadi kita coba pangsit keringnya. Ayam guys. Berikutnya kita coba ayam. Ini ayamnya ya guys ya. Nah, di sini sedikit berisik karena di pinggir jalan yang ramai, guys. Dan kita coba ayamnya di sini, guys. Nah, bentar guys. Kita cari dulu. Ayamnya. Sudah ketemu ya guys. Ini ayamnya ya guys. Oke, kita coba ayamnya di sini. Gurih rasanya dan tidak amis. Ya, ini diolah dengan sangat baik, guys. Enak. Rating. Rating ayamnya 7. Karena saya suka ayam jadi 9. Kita coba pangsitnya berikutnya, guys. Ini Yang paling cepat. yang paling bisa dibilang best sellernya di sini, guys, pangsitnya. Ini guys. Oke, kita coba 1, 2, 3. Pangsitnya ini enak, guys, enak banget. Saya suka ini. Saya suka pangsitnya di sini. Teksturnya itu kenyal gurih dan matang. Di sini mengolahnya sangat baik sekali dari yang jual ini. Ya, saya suka. Enak banget, guys. Kalian wajib coba untuk yummy pangsitnya di sini. Ini kita memesan yang asin ya. Ada juga yang manis dan ada yang pedas. Oh ini, karena kita nggak suka pedas, jadi yang asin aja. Kita lanjut review dimsumnya, guys. Kita coba yang dimsum ayam dulu. Yang paling basic, semua toko dimsum ada, yaitu dimsum ayam. Ini juga dapat extra saus buat yang mau cocol-cocol. Kita coba yang versi non saus dulu. Di sini dimsumnya cukup besar.
Ya untuk satu suapan ini sangat cukup, ya, lebih dari cukup. Oke ya guys ya. Ya kita coba tanpa saus dulu agar rasanya nggak bercampur. Baik. Coba guys. Rasanya oke, sangat berasa ayamnya. Teksturnya itu kenyal-kenyal gurih dan tidak alot. Enak, ini enak, rekomendasi. Kita lanjut review di makanan terakhir yang kita pesan, yaitu dimsum udang. Nah, dari bentuknya sendiri guys, bentuknya sendiri ini agak berbeda dengan dimsum ayam yang tadi itu. Ini panjang-panjang, nah, dan terlihat enak ya. Siawan pertama nanti kan ya. Oke, langsung saja kita coba guys. Saya coba pakai saus ya guys ya. Ini rasanya agak berbeda guys. Terasa udangnya terasa banget, terus agak smoky enak. Nah, terus buat sausnya itu rasanya pas, nggak terlalu pedas, nggak terlalu manis ataupun yang lainnya. Pokoknya pas sesuai akurat. Ini enak guys, ini enak. Ini best sellernya di Yummy Makmur ya. Ini udang, udang. Rating 8,5 per 10. Kalau saya 7,5 per 10 ya. Ini enak, worth to buy. Oke. Sama Yummy pangsitnya tadi enak banget, rasanya enak, semuanya enak guys. Overall ini worth it buat kalian coba kesini di Yummy Makmur Yang ada di Sleman Timur, di dekat rel ya. Alfamart Jalan Jogja Solo. Ya, ancar-ancarnya di situ. Pokoknya kalau dari arah Berbah itu sebelum rel ya guys. Ya. Itu kiri jalan. Oke. Ya. Tempatnya ini cukup luas. Ya, luas ya. Cocok buat satu keluarga, cukup. Ya. Oke, sekian review dari kita. Kalian bisa mampir ke sini buat nyoba-nyoba atau makan-makan di sini, sangat worth it. Oke. Sekian dari saya dan juga Rizky teman saya. Baik. Oke. Dadah semuanya.